Laki bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil PPT kami berjudul Sumber Daya Insani. Yang pertama ada tentang latar belakang. Latar belakang manajemen sumber daya insani atau MSDI berakar dari perusahaan sejarah seperti Perang Dunia Pertama yang menciptakan kekurangan tenaga kerja dan gerakan-gerakan reformasi pada abad ke-18 dan ke-19 yang menekankan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Perkembangan ini menjadi dasar pentingnya MSDI dalam memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan terkelola dengan efektif, yang didukung oleh faktor-faktor eksternal seperti kemajuan teknologi dan perubahan global. Latar belakang historis, pada abad ke-18 dan ke-19, pemikir seperti Robert Owen dan Frederick Winslow Taylor mulai menekankan pentingnya kesejahteraan karyawan dan peningkatan produktivitas secara sistematis. Perang Dunia Pertama periode ditandai dengan kekurangan tenaga kerja yang signifikan, mendorong perusahaan untuk lebih fokus pada pengelolaan dan pemeliharaan karyawan yang ada. Perkembangan serikat pekerja dan campur tangan pemerintah, meningkatnya peran serikat pekerja dan campur tangan pemerintah dalam hubungan antara buruh dan majikan juga menjadi faktor penting dalam perkembangan MSDI. Selanjutnya ada rumusan makalah tentang bagaimana konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya insani dalam organisasi modern maupun Islami, dan ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya insani dalam suatu organisasi. Nah, ada tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui konsep dan prinsip dasar manajemen sumber daya insani dalam organisasi, dan yang kedua ada untuk memahami bagaimana proses perencanaan, pengembangan, dan pengawasan sumber daya insani dilakukan dalam suatu lembaga. Pertama, manajemen sumber daya insani singkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara mengatur hubungan dengan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Sumber daya insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi kesejahteraan manusia sendiri, makhluk dan seluruh alam semesta. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfiyah ayat 13, yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Penjelasan kedua, manajemen sumber daya insani diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya insani dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya
perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah atau kuantitas dan tipe kualitas yang tepat. Manajemen sumber daya insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah departemen. Baiklah, selanjutnya ada penjelasan 3. Tujuan organisasi. Hal ini juga terungkap dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang tercipta sempurna dan memiliki banyak potensi dalam dirinya. Dan artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, atau itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah SAW juga mempertegas bahwa selain memiliki potensi fitrah, manusia juga memiliki potensi kesetiaan, yaitu bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Selanjutnya ada penjelasan 4. 1. Perencanaan sumber daya insani. Perencanaan sumber daya insani adalah proses yang dilakukan pada manajer untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis yang tepat, yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. A. Penilaian sekarang antara lain. Dan 1. Analisis pekerjaan adalah penilaian yang mendefinisikan berbagai pekerjaan dan perilaku yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan 2. Deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan, pertanyaan tertulis mengenai apa yang harus dikerjakan pemegang jabatan, bagaimana cara mengerjakan, dan mengapa pekerjaan itu dikerjakan. Ketiga, spesifikasi jabatan adalah pernyataan kualifikasi minimum yang harus dimiliki seorang untuk menjalankan pekerjaan tertentu secara berhasil. B. Memenuhi kebutuhan sumber daya insani di masa depan. Kebutuhan akan sumber daya insani di masa depan ditentukan oleh sasaran dan strategi organisasi. Permintaan akan karyawan merupakan hasil dari permintaan akan jasa atau produk organisasi itu. Dan C. Perekrutan dan pengangguran. Perekrutan adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menagih para calon yang berkemampuan. Pengurangan atau rekrutmen adalah sejumlah teknik untuk mengurangi pasokan tenaga kerja di dalam organisasi. Seleksi adalah proses penyaringan lamar kerja untuk memastikan bahwa kandidat yang paling layak yang akan dipekerjakan.